Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dengan memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik saudara-saudaraku dimanapun berada, perkenalkan saya Yudi Abu Yahya selaku Direktur Utama PT Cahaya Cimuning City Travel yang kami beralamat di Jalan Raya BKKBN RT 03 RW 07 Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Baik saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, langsung saja saya ingin berbicara pada intinya. Kita sebagai seorang muslim tentu menginginkan kita bisa beribadah di kedua tanah suci, Mekah dan Madinah. Baik menunaikan ibadah umroh, terlebih lagi menunaikan ibadah haji di setiap tahunnya. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, keinginan kita itu begitu menggebu, keinginan kita begitu kuat, namun kadang terkalahkan oleh cerita-cerita yang ada. Ya, ada cerita-cerita yang biasanya membuat kita tuh pilu, membuat kita khawatir atau membuat kita mundur. Ya, di antaranya adalah cerita, ya jelas memang ibadah umrah, ibadah haji apalagi itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, membutuhkan biaya berjuta-juta. Ya, bisa minimal satu orang dalam satu pemberangkatan itu minimal bisa 25 bahkan mungkin 30 juta. Ya, bagaimana jika berangkat 2 orang, 3 orang, bahkan satu keluarga besar? Ya tentu ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Ini yang mungkin salah satu cerita dari orang-orang yang memang enggan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga cerita-cerita yang lain, ada yang mengatakan bahwa hati kita belum bersih. Jadi bagaimana kita ke sana kalau hati kita belum bersih? Ada juga cerita-cerita khurafat, ada tahayul, cerita-cerita yang dikarang-karang oleh sebagian orang yang ziarah ke tanah suci. Mereka mengatakan bahwa orang yang akan di sana akan diperlihatkan dan seterusnya. Ya, mungkin sebenarnya ada cerita-cerita demikian, namun tidak semuanya benar, teman-teman yang berbahagia. Kita harus meneliti, kita harus menelaah apakah benar cerita-cerita itu. Bahkan ada cerita-cerita yang saya anggap bahwa cerita itu betul-betul 100% bohong. Dan banyak cerita-cerita, tentu teman-teman sudah sering mendengarnya. Baik teman-teman, saudara-saudaraku yang berbahagia, sekali lagi, rukun iman, rukun Islam yang kelima itu adalah menunaikan ibadah haji. Tentu bagi yang mampu, tentu bagi yang mampu. Mampu di sini tentu ada kriterianya. Mampu di kesehatan, di fisik, ya sehat, kemudian juga mampu tentang keuangan, dan kemudian mampu mengadakan perjalanan, artinya ada transportasinya. Jika ketiga ini ada pada diri kita teman-teman, maka hayo teman-teman, kita segera untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada pada diri kita, semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari diri kita ini ya teman-teman, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta yang kita miliki, subhanallah, banyak yang kita akan dikembalikan, harta kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya harta yang kita miliki adalah harta titipan. Maka jika teman-teman yang sudah memiliki kemampuan, maka bersegeralah untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi teman-teman yang mungkin dirasa belum memiliki kecukupan rizki, harta, maka sebenarnya melalui ikhtiar, banyak ikhtiar, kemudian banyak doa, itu juga bisa sebenarnya. Jangan sampai kita sering mengeluh, ya, kemudian kita seolah-olah tidak yakin bahwa dengan keadaan kita sekarang ini kita bisa ke tanah suci. Ada banyak cerita teman-teman yang berbahagia, banyak cerita orang-orang yang tidak memiliki uang, memiliki harta sepeser pun, namun Allah Subhanahu wa taala berangkatkan mereka ke tanah suci. Ini membuktikan bahwa tidak hanya harta, ya, tidak hanya harta yang menjadikan kita bisa ke sana. Memang semua itu perlu dana,
Maka jika ya kesusahan atau kesulitan itu dibilang di dananya, maka ada banyak solusi teman-teman yang berbahagia. Hanya mungkin tekad kuat kita yang belum ada. Dengan cara menabung tentu. Ya mungkin ada yang sudah mengatakan saya menabung nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa kumpul, sedikit dipakai. Kemungkinan besar bukan karena mungkin kepakainya karena kebutuhan, kadang-kadang kita tidak sabar. Sedikit-sedikit kita ambil sehingga habis. Ya, dengan apa yang kita niatkan seolah-olah itu main-main. Orang yang sudah memiliki tekad kuat, memiliki niat yang kuat, pasti memiliki tekad kuat. Tekad kuatnya apa? Tekad kuat itu ikhtiar, yaitu usaha untuk bisa melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji kedua ke tanah suci. Dan kemudian harus dengan sabar, disertai dengan sabar. Teman-teman yang berbahagia, ketika kita menabung, itu pasti banyak rintangan dan halangan di perjalanan. Ya, ada kebutuhan inilah, ada kebutuhan inilah. Subhanallah. Kalau kita tidak sabar, mungkin kita akan tidak sampai-sampai. Teman-teman yang berbahagia, banyak cerita di jamaah kami. Ya, di jamaah kami banyak cerita mengenai bagaimana proses mereka berangkat. Ada jamaah teman-teman yang berbahagia, ada jamaah dulu sekitar di 2018 kalau tidak salah ya. Ada seorang yang Masya Allah ya, ternyata beliau ini sudah sepuh berdua dengan suaminya ketika mendaftarkan umroh ya, itu dengan membawa kantong plastik, kantong kresek hitam. Ternyata apa yang isinya? Isinya adalah uang, teman-teman. Isinya uang recehan 2.000, 10.000 paling besar. Ketika ditanya, Masya Allah, nenek ini mengatakan saya menabung selama kurang lebih 10 tahun. Sehari kata beliau itu wajib bagi beliau itu 12.000 rupiah sehari. Coba teman-teman bisa kalikan 12.000 dikali 30, artinya 1 bulan itu hanya ada 360.000. 360.000 itu dikali 12, jadi satu tahun hanya berapa? 360.000 teman-teman. Insya Allah bagi kita, bagi teman-teman yang memiliki gaji di atas 4 juta, 5 juta itu kecil. Namun kenapa kok kita tidak bisa sampai hari ini? Kemungkinan mungkin niat kita mungkin ada, tapi niatnya belum tulus, belum kuat. Ya, pasti kalau kita tanya, Anda seorang muslim? Nah, Anda muslim, saya muslim. Sudah niat? Insya Allah niat. Nah, niat ini perlu diperbaharui mungkin teman-teman. Hanya niat dengan niat yang kuat berbeda. Karena niat yang kuat itu akan memunculkan tekad yang kuat. Tekadnya apa? Nah, si nenek ini memiliki tekad yang kuat, yaitu tekad itu usaha, ikhtiar, menabung setiap hari 12.000. Ya. Bahkan ketika ditanya beliau ini, jadi penghasilan beliau itu sebagai buruh tukang bersih-bersih di sebuah komplek perumahan, itu sehari katanya beliau mendapatkan hanya 15.000 rupiah. Jadi kalau sehari diambil 12.000, tinggal 3.000 teman-teman. 3.000 rupiah katanya beliau itu hanya untuk makan tiap hari. Insya Allah cukup kata. Itu aja berdua sama suaminya. Masya Allah. Luar biasa teman-teman sekalian rahimakumullah. Jadi niat yang ikhlas, niat yang tulus, insya Allah akan membangkitkan, memunculkan tekad yang kuat, tekad kuat. Dan kemudian kesabaran yang beliau lakukan dalam waktu 10 tahun itu luar biasa. Dalam waktu 10 tahun itu luar biasa. Tentu beliau ingin sesuatu pas lebaran, mungkin ingin beli baju baru. Ketika lapar, mungkin pengen makan yang lebih enak daripada biasanya. Banyak keinginan kita. Namun berkat kesabaran beliau luar biasa, beliau dan suaminya itu bisa menginjakkan kedua kaki di kedua tanah suci. Dan cerita-cerita yang lain teman-teman sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu kita jangan mengeluh. Kita jangan menunggu nanti. Ada orang mengatakan, nanti Ustadz, nanti saya akan menabung mulai di bulan ini atau di tahun ini, 5 tahun lagi, berapa tahun lagi. Seketika saya pernah tanya, kenapa Bapak pengen niat nabung ke tanah suci kok berapa tahun lagi? Katanya masih ada tanggungan anak sekolah, ada tanggungan ini dan itu. Masya Allah, teman-teman yang berbahagia, saya ingin bertanya, apakah menjamin ketika tahun yang kita janjikan itu bisa kita memiliki rezeki? Tidak ada yang menjamin teman-teman. Mulai dari sekarang kita menabung, untuk besar kecilnya mungkin tentukan tidak ditentukan.
Coba bayangkan, misalkan kita meniatkan 5 tahun lagi kita ingin niat untuk nabung umroh. Dari sekarang ke 5 tahun, coba kalau niat sudah memulai 50.000, mungkin 100.000, mungkin bisa dikalikan 60 bulan. Ada. Itu sudah terbukti. Itu kalau misalkan 50.000 atau 100.000 per bulan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki, kita memohon kepada Allah, kita usaha. Tentu di perjalanan kemungkinan besar kadang kita memiliki rezeki yang banyak. Bisa ditambah 500.000 nabungnya, bisa 1 juta dan seterusnya. Tentu 5 tahun kemudian yang kita janjikan, kita janji ingin nabung itu, kita udah dapat banyak. Jangan tunda kebaikan. Kalau kita bisa hari ini, lakukan hari ini juga, karena tidak ada yang menjamin. Teman-teman yang berbahagia, ini saya memegang dokumentasi kami. Banyak sekali dari jamaah-jamaah kita yang Masya Allah ya, yang awalnya adalah proses menabung. Kami di PT Cahaya Cimahi City Travel ada program menabung umroh, ya, tabung umroh untuk membantu teman-teman. Kadang kita diajak, hai ikhwah, hai teman kita umroh, mungkin dia mengatakan, aduh biaya nggak ada. Sekarang saya ganti, saya ingin mengajak teman-teman untuk menabung. Kalau masih ada alasan lagi, saya tidak bisa menabung. Tapi kenapa motor ganti terus? Kenapa bisa ganti ini, ganti itu, ganti ini? Terus kenapa? Ini ada apa dengan hati kita ke teman-teman dari keimanan kita? Teman-teman, banyak sekali yang menabung di sini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan. Ada yang menabung baru setahun, itu Allah berangkatkan. Mungkin kalau kita katakan 100.000 misalkan, atau 1 juta dalam 1 bulan, dalam waktu 1 tahun, itu baru 12 juta teman-teman. Kalau dia berangkat sendiri saja masih panjang, masih banyak yang harus dibutuhkan. Apalagi bisa berdua, bertiga, berempat, tentu akan ini. Tapi bukan masalah itu teman-teman. Ada sebagian jamaah yang baru beberapa bulan, baru 1 tahun atau mungkin 2 tahun menabung, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala percepat pemberangkatannya. Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemungkinan besar ini akibat atau sebabnya adalah dari semangat dia. Jadi kita tidak boleh mengeluh teman-teman yang berbahagia ketika belum memiliki rezeki banyak ya. Rezeki insya Allah kita tetap ada. 10.000 bisa, 20.000 bisa, 30.000 bisa, 100.000 bisa, silakan. Namun kalau teman-teman janji ya, ini kebiasaan kita memang seperti kita kadang-kadang janji di bulan Ramadan nanti saya sedekah banyak, di bulan Ramadan saya akan baca Al-Quran berapa kali khatam, tapi buktinya mana? Ketika datang Ramadan, kesulitan kita ada. Ya, baca Al-Quran bahkan sebulan full tanpa membaca Al-Quran ada. Karena kita mengejar setoran, ingin pulang kampung, boro-boro ingin sedekah, ya, ingin mudik, ganti mobil, ganti ini, memberikan THR untuk si fulan luar biasa. Kita justru kadang-kadang makin pelit, makin disusahkan. Maka pesan dari Nabi kita Muhammad SAW kan, ketika kita diberikan kemudahan, maka jangan sia-siakan kemudahan tersebut. Akan datang masa kesulitan ketika nanti kita sering menunda-nunda kebaikan yang sebenarnya bisa dilakukan. Baik teman-teman yang berbahagia, ini motivasi dari kita untuk kita semua. Jadi banyak orang-orang yang ketakutan ingin kedua tanah suci. Ya, merasa sayang, uang sebesar itu dibayarkan ke pihak travel misalkan, itu hasilnya subhanallah. Coba Bapak, Ibu, teman-teman tanya pada teman-teman kita yang sudah berangkat ke sana. Perasaan mereka ingin kembali lagi ke sana. Kenapa? Kerinduan yang luar biasa. Teman-teman bagaimana bisa merasakan rasa rindu ke sana kalau tidak pernah ke sana? Dan sekali lagi, ini satu buat kita semua. Bahwa tanda di antara tanda keimanan ada pada diri kita adalah ketika kita ingin menginjakkan kedua kaki ke tanah suci, Mekah dan Madinah. Maka teman-teman, hayo kita berjalan bersama-sama. Kami mendampingi teman-teman sekalian. Ya, ada program lanjutan kami juga. Misalkan Ramadan tahun 2021 besok, teman-teman bisa datang ke kami, daftar dulu DP seberapapun bisa, 1 juta, 2 juta, dan kemudian pembayaran bisa diangsur sampai dengan pemberangkatan bisa. Ini banyak cara teman-teman, banyak cara. Yang terpenting ada kemauan dan tekad kuat. Ya, bukan kemauan yang main-main, bukan niat yang main-main. Karena kadang-kadang teman-teman kalau ditanya niat gak? Niat. Nah, mana niat? Kalau niat yang kuat pasti ada memunculkan tekad kuat. Dia bisa menabung. Ya, kita bisa ini.
Ini ibadah umrah. Kalau ibadah haji lebih-lebih. Kadang ada subhat seperti ini. Sekarang ibadah haji jangka waktunya lama, 20 tahun. Saya balik nanya, kalau nggak pernah daftar ya nggak akan berangkat. Bukan kita mendahului takdir Allah ya, tentu dari usaha. Sebab kita berangkat di negara kita itu karena terdaftar. Bapak Ibu terdaftar porsi di tahun ini berangkat. Kalau Bapak Ibu nggak pernah daftar, bagaimana bisa ada pemberangkatan? Ya, tentu sekali lagi saya bukan mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang memang diberangkatkan ke tanah suci tanpa biaya dan tanpa tabungan ada. Tapi itu 1 2 3. Untuk teman-teman lihat, insya Allah kalau memang mudah-mudahan ketika kita udah menabung ya baru setahun 2 tahun kemudian ada umroh atau haji gratis, ya alhamdulillah kita dapat dua keuntungan. Kita haji gratis kemudian tabungan kita utuh. Tapi kalau nabung enggak dan kemudian juga hanya menginginkan umroh gratis, haji gratis, ya kita tanpa ada usaha tentu kita jauh, teman-teman. Sekali lagi teman-teman yang berbahagia, hayo mari kita berjuang. Kebutuhan kita memang banyak banget. Mulai kuliah anak-anak kita, kemudian juga anak-anak sekolah kita, anak-anak kita di pesantren, ada, itu semua ada rizkinya, silahkan. Namun menabung untuk umroh 50.000, 100.000 per hari atau per bulan, itu kita lakukan. Kalau memang belum percaya, kalau ditabung di sendiri kita sering ambil, titipkan ke kami, titipkan ke PT Cahaya Cimuning. Kami memiliki data insya Allah. Dan silakan Bapak Ibu sana, tanya kepada teman-teman kita yang ikut studi ketabungan. Insya Allah kami selalu mengemban amanah dari teman-teman agar bisa ke tanah suci bersama kami dengan usaha dan ikhtiar. Mudah-mudahan motivasi ini bermanfaat bagi diri saya terutama, kemudian pada teman-teman jamaah atau Bapak Ibu yang ada dimanapun berada. Hayo mari kita bersama-sama mulai dari sekarang, kita mulai tekad kuat, niat kuat, tekad kuat dan sabar untuk bisa ke tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan niat kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.